Sudah. Dimulai, nggih, Bu-ibu. Bapak cocoknya itu kan emas gitu ya. Kok bapak sih? Adik Pak Samsi. Adik ya. Adik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair wa badigha'a wajhillah wardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para jamaah, ibu-ibu semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, saya diundang sama Bu Andre. Yang WA kan Bu Andre nggih? Padahal kan dulu sudah saya pesani jangan WA saya lagi. Sik mokso ae. Kangen mungkin ya. Jangan WA lagi, jangan ngundang saya lagi, nanti bosan, tak bilang gitu. Tapi ternyata masih di WA dan undangannya 07.00 ditunggu oleh jamaah gitu ke? Dan saya pas nyampe di sini 07.01. Ternyata yang telat itu ibu-ibunya belum selesai ya. Saya mau mampir di jalan untuk sholat, wis saya bilang ke Dani ini, wis Dan, ini masalahnya ngadepi ras paling besar di Indonesia. Bisa-bisa hancur lebur dan berangkat aja, tak bilang gitu sampai belum sholat. Tapi nggak apa-apa, kalau sholat isya itu diakhirkan nggak masalah, nggih. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang istiqomah hadir di majelis Yasin Tahlil ini, mudah-mudahan semuanya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, rizkinya dilancarkan oleh Allah. Jika wafat dalam keadaan husnul khatimah dan sesuai dengan tema yang diberikan, mudah-mudahan keluarganya semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi temanya yang diberikan oleh Bu Andre ini adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Ini bukan doa. Harus ngerti ini doa apa tema. Oh gitu ya. Jadi requestnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan biasanya ucapan sakinah, mawaddah, warahmah ini biasanya melekat kepada doa pengantin baru. Saya tanya di sini, ada pengantin baru atau tidak? Ada. Yang mana? Satu orang. Oh iya, wes ya. Apakah lantas tidak boleh kalau misalkan doa sakinah, mawaddah, warahmah itu ditujukan kepada pengantin lama? Boleh. Sangat boleh. Biasanya saja ketika ada pengantin baru kita mendoakan mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi bukan berarti tidak boleh mengucapkan kepada pengantin yang lama. Tapi kalau yang saya lihat wajahnya ibu ini seger-seger, kayaknya pengantin lama tapi rasa baru. Betul apa enggak? Yang cuma senyum-senyum, alah ngono yang dalam baru dari Hong Kong ngono ya. Dan buktinya
Harus dibuktikan. Jangan cuma omongan. Ustadz, ini pengantin lama rasa baru. Harus dibuktikan. Cara membuktikannya gimana? Tetap meskipun perkawinannya, pernikahannya sudah sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tetap harus romantis dengan suami. Suami romantis dengan istri, istri romantis dengan suami. Saya kalau ke istri saya, biasanya saya ngomong kayak gini. Ibu-ibu kalau di sini manggil ke suami apa manggilnya? Cinta. Cinta. Kalau saya pantas manggil cinta, rek. Huh? Beb. Bu Andre manggil beb. Bu Andre manggil beb. Oh, papi. Kalau saya manggil beb, saya pantas gitu loh. Saya kalau ke istri saya ngomong, ma, nah, saya pantas kan? Manggil mama pantas. Gaya saya pantas ngono lah, ya. Saya pernah ngomong ke istri saya, tapi membuat emosi istri saya. Saya bilang seperti ini, ma, kamu jadi istri itu jangan egois. Coba kira-kira kalau ada istri dibilang egois, emosi apa enggak? Emosi. Kamu jadi istri jangan egois. Egois gimana? Langsung ngangkat, ngegas. Ras terkuat di dunia masalahnya, ya. Ngegas langsung. Ya tak jawab. Bapakmu itu manusia, ibumu manusia, tapi kamu kok kayak bidadari. Nah, itu yang beda. Bedanya gitu, langsung ala Joni, langsung gitu. Loh, itu penting. Yang awalnya ngegas langsung turun, langsung apa? Oh, langsung meleleh, mesam-mesam. Harus tetap ada yang seperti itu. Ngombalin istri, pahala. Istri gombalin suami, pahala. Yang nggak boleh itu istri menggombali suaminya orang. Yang terjadi sekarang ini, ya ini jujur ya. Datang ke rumah sendiri, alah redup, wah, gelap. Pengennya nonjoin wajah suaminya, biasanya gitu kan. Ngelihat suaminya orang, wih segeri rek. Ayo ngaku. Wong saya yang ngono kok. Lihat, live ini gak jadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tetap ya, meskipun gombal-gombalan antara suami istri boleh, malah dianjurkan, pahala. Ya, misalkan kok tiba-tiba suaminya datang ngomong ke ibu-ibu kayak gini, Ma, tahu nggak apa bedanya kamu dengan buku? Jawab, jangan alah gombal, ojo ngono. Harus disupport itu. Wah, ini mau romantis ini. Apaan tuh, Papa? Gitu. Dijawab kayak gitu. Kalau buku itu gudang ilmu, kalau kamu gudang rindu. Wah, ngono, nggih. Jangan cuma diem saja. Biasanya ibu-ibu, alah basi. Wah, basi. Kayak gitu hilang, romantisnya hilang. Bales, makanya harus belajar. Kesuwen. Loh iya, ini menunjukkan apa? Keluarga yang bahagia ya. Meskipun masalah banyak, utang wakeh, wes dengan masalah yang kayak gini, ini ringan tapi pahalanya besar. Ya bales. Balesnya gimana? Contoh balasannya. Papa, kalau hitungan 1 sampai 10, rasa cintaku kepadamu cuma 2. Loh kok 2? 2 itu maksudnya 2 banget. Oh, no. Coba, ada yang pernah melakukan seperti itu? Nggak ada. Manten anyar ya. Wes, manten anyar biasanya ya, masih sehari 2 hari, kayak nggak pernah kentut biasanya. Ya, kayak nggak punya pantat biasa ya. Ngempet. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, brot. Apalagi 10 tahun, jebrot. Wes. Bener apa enggak? Sing ketawa iki pelaku wes. Bu Andre paling keras ya iya wes. Nek awal-awal sik pacaran kayak nggak punya pantat. Iki kok kayaknya nggak punya pantat, nggak pernah ngentut, nggak pernah bau, wangi terus. Tapi kalau sudah wes jadi ya, jadi suami istri, wes pakaiannya, suami masuk ke dalam rumah, daster, sowek KTE. Ya kayak gitu, ya Allah. Nek kayak gitu betah apa enggak kira-kira suami? Ya nggak bisa, hati-hati, di luar itu banyak janda ya. Hati-hati, siap menyerang itu. Hati-hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Ibu-ibu semuanya yang hadir jangan sampai kalah kayak Dilan itu loh. Pernah lihat film Dilan? Dilan itu kan pasangan tidak halal. Ya, kita ini halal, harusnya kita yang bisa seperti itu. Apa kata-katanya Dilan biasanya? Jangan rindu, rindu itu berat. Oh ya, kayaknya ibu ini nyoba ya. Kalau saya misalkan jadi presiden, katanya Dilan, yang harus mencintai rakyat Indonesia, maaf, saya tidak bisa, karena cintaku hanya untukmu seorang. Oh, no. Kira-kira keren enggak kayak gitu itu? Keren kalau misalkan diucapkan kepada pasangan yang halal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya mau tanya, perempuan itu diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Iya benar. Ini adalah hikmah bahwa pelajaran bagi kita bahwa perempuan tidak boleh diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa kok perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Karena juga perempuan itu tidak boleh ngelunjak ya kepada suami, gak boleh durhaka kepada suami. Maka Allah menciptakan perempuan, menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk yang dekat dengan jantung dan hati, karena memang fitrahnya perempuan ingin disayangi dan dicintai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki pelajaran opo iki ya. Saya itu bidangnya fikih, disuruh sakinah mawaddah warahmah. Wong keluarga saya aja belum tentu sakinah mawaddah warahmah ya. Nyampe ya sama, Bu ya. Berat aja sama ya. Cuma di sini kayaknya keren, surbanan, wangi dan lain-lain. Di sana sama singletan ya. Sama ya. Makanya ibu-ibu semuanya, berhati-hatilah dengan jebakan rasa bosan kepada pasangan. Kenapa? Kita tahu semuanya, menyayangi istri pahala, menyayangi suami pahala, besar pahalanya. Maka di situ setan itu paling gak seneng kalau seseorang itu mendapatkan pahala yang besar. Sayang kepada istri, sayang kepada suami, pahala besar, mudah didapatkan. Setan gak mau orang itu mendapatkan pahala besar dengan mudah, maka akan dibisikkan. Biasanya istri melihat suami itu beda rasanya ya, ketika melihat istri melihat suaminya orang beda. Maka di situ yang setan masuk, dihembuskan, dibuat orang ketika melihat pasangannya bosan. Tapi ketika melihat pasangan orang lain jadinya menyenangkan. Padahal menurut suaminya sendiri ya membosankan juga. Itu kenapa? Karena itu ada hembusan bisikan setan. Makanya hati-hati, nggih. Ibu-ibu harus pintar juga ya, di rumah itu harus dandanan yang paling cantik itu di rumah. Bahkan kalau mau menyambut suami, nggak apa-apa, nggak usah dandan, nggak usah pakai baju sekaligus, itu bagus. Ya. Nah, itu afdol. Ya, buka kamar, tara, ternyata orang lain. Aja. Loh, pahala kalau dilakukan kepada suami. Oh, pakaian kok sampai lipat 3, yuk jaketan, saya habis jaket ini, kerudung dililit-lilit, trainingan dan lain sebagainya. Ojo, kalau untuk suami pakailah pakaian yang seksi, seseksi mungkin, kalau perlu tembus pandang. Nah, itu afdol. Suami seneng kalau kayak gitu. Ya, Bu Andre sudah praktek pakaian terawang. Nah, ini belajar ke Bu Andre, ya. Harus. Berarti sudah berhasil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kita ini ketika berumah tangga, karena berumah tangga ini pasti akan kita lakukan seumur hidup, maka diperlukan ilmu. Ibaratnya kita sholat butuh ilmu, wudhu butuh ilmu. Makanya sering saya sampaikan kalau ngaji di Masjid At-Taubah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang kalau beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak. Misalkan sholat gak pakai ilmu, kemungkinan besar tidak diterimanya besar. Makanya pernah itu saya cerita, ada orang 4 sholat. Ketika sholat, imamnya membaca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul kan harusnya. Imamnya lupa.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Belakang makmumnya langsung Lailatil. Karena nggak punya ilmu semuanya 4 orang ini. Imamnya dengar, salah dah. Wa ma adraka ma, harusnya Lailatul diubah karena di belakang bilangnya til. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Lailatul. Akhirnya jengkel. Sing serius dah, iki sholat. Ngomong akhirnya imamnya. Batal ndak kira-kira imamnya? Batal. Sing makmum, loh, Lailatul itu yang pertama, Lailatul yang kedua. Ngomong, batal nggak makmum yang di belakang? Batal. Yang di samping yang ketiga, ngingetkan, nek sholat itu nggak boleh ngomong. Batal ndak yang ketiga? Batal. Yang keempat harusnya selamat. Untung saya nggak ngomong. Coba bayangkan. Kenapa? Ya karena nggak punya ilmu. Wudhu nggak punya ilmu, bisa-bisa tidak sah. Begitu juga mengarungi bahtera rumah tangga tapi nggak punya ilmu, bisa-bisa rusak. Kadang-kadang ada orang itu mudah mengatakan, wes tak cerai kamu. Jatuh nggak cerai itu? Jatuh. Ustadz bercanda, jatuh. Ustadz via WA, jatuh. Hati-hati. Ustadz lagi marah, jatuh. Hati-hati. Suami itu harusnya ikut ngaji ini. Karena suami itu mudah mengatakan kata cerai. Kalau istri mengatakan kata cerai sampai 1000 kali, gak pengaruh. Tapi kalau suami meskipun bercanda, wis tak cerai, jatuh langsung itu talak 1. Wis tak talak 3, langsung talak 3. Gak boleh dihubungi sampai istrinya kawin lagi, berhubungan, terus cerai, baru boleh balik lagi. Hati-hati kalau masalah ini. Makanya harus ngerti tentang masalah talak, masalah ya dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, oke. Nah, ini ada pantun ini. Pantun, nggih. Ini nasihat biar suaminya panjang umur. Pengen, Bu? Suaminya panjang umur? Oke, disimak dan video. Saya tak elap. Iki kipas iki ngipasi saya atau ngipasi Bu Andre sih? Iki sudah. Oh, sudah banyak. Bu Andre sekalian wakih Bu Andre tisu. Iku lo tisu juga ada Bu Andre. Taruh sini. Enggak ngadep ke saya, ngadep ke Bu Andre. Bu Andre aja yang suruh ceramah ya. Makanya keringetan. Wes. Pantun supaya suaminya panjang umur. Pengen suaminya panjang umur ibu-ibu? Nek ono pantun dijawab sing kompak. Apa jawabannya? Kok asik sih? Cakep. Jadi kalau misalkan ibu-ibu ini nggak pernah dipuji oleh suaminya, kasih pantun, pasti jawabnya cakep. Gitu. Itu salah satu caranya. Oke. Kalau ada sumur di ladang, sing kompak tabu. Saya wis berangkat dari rumah itu jam 6, wis dandan sampoan, ya. Pakai ini tak wangikan, gak kompak. Ulangi. Kalau ada sumur di ladang, jangan ngintip orang yang lagi mandi. Kalau ingin suaminya umur panjang, izinkan kawin lagi. Gak cakep dah. Gak bahaya. Gak jawab. Kalau seandainya kok tiba-tiba suaminya datang, mungkin gara-gara ngaji dari saya kok tiba-tiba datang ke ibu kok ngomong kayak gini, bales Bu. Balesan pantun untuk suami yang mengatakan kayak gini. Berakit-rakit ke hulu, berenangnya entar dulu. Kalau pengen nambah bini baru, langkai dulu mayatku. Ngono ya. Langsung aja ditantang. Siap, langsung gitu malah. Berarti ngarep mati berarti itu kalau suaminya kayak gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, jadi sakinah mawaddah warahmah ini istilah bahasa Arab. Sakinah berasal dari kata sakana yang bermakna tenang, tentram, atau sebuah rumah yang memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan. Itu namanya sakinah.
Mawaddah itu berasal dari kata waddah, yang artinya adalah cinta. Jadi rumah tangga yang penuh ketenangan, kenyamanan, penuh cinta. Warahmah artinya kasih sayang dan penuh kasih sayang. Itulah namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini, tiga kata ini diambil dari Al-Quran. Surat An-Nur, surat Ar-Rum ayat 21. Saya bacakan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah ada respon. Nah, enggak ada, saya siap-siap pulang tadi ya. Disebutkan di sini, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram, sakinah. Dan dijadikannya di antaramu cinta dan kasih sayang, mawaddah dan warahmah. Jadi maksudnya apa? Kalimat ini, kalimat doa ini diambil dari Al-Quran dan biasanya kita utarakan kepada pengantin-pengantin baru. Tapi tidak harus kepada pengantin baru, boleh kepada pengantin lama. Dan juga disebutkan dalam ayat ini bahwa setiap manusia itu berpasangan. Jadi kalau ada orang kok tidak berpasangan, jangan-jangan dia bukan manusia. Ada tadi sini yang nggak berpasangan. Ada. Ya iki, ya ini. Ya ini masih jomblo. Kalau ada misalnya ya, ono anak perempuan iki, pinter ini, bacaan Qur'annya bagus, hafal Al-Ikhlas. Lah Al-Ikhlas 3 kali itu pahalanya setara dengan baca Quran. Al-Ikhlas hafal, ya. Ya, jadi manusia itu diciptakan berpasangan. Makanya kadang-kadang orang jomblo itu sering disindiri. Oh jomblo, truk aja gandengan, kan gitu kan? Truk aja gandengan, bahkan galon aja loh ada yang antar jemput. Kamu kok jomblo sendirian? Melas biasanya orang jomblo itu, ya. Makanya dan segera cari. Kamu sudah punya belum? Sudah nanya-nanya ke saya, ya. Ustadz itu jamaah sing itu seger, Ustadz. Dan nek seger ya buat ustadz kan ngono kan? Tapi ya tenang aja, kalau yang jomblo nggih, sampaikan dan kamu jadinya yang tak ceramai. Kalau misalkan ada orang kok ngina, walah jomblo, ya bilang aja, truk yang gandengan itu rawan kecelakaan, gitu aja. Bahkan jomblo itu kan artinya apa? Sendiri. Sendiri itu berapa orang? 1. Indonesia itu merdeka karena bersatu, bukan berdua. Jadi kita harus bangga hidup sebagai jomblo. Hidup jomblo. Ya, tinggal sampaikan, saya ini jomblo bukan karena tidak laku, gitu loh. Cuma belum ada wanita yang beruntung untuk mendapatkan hati saya, gitu dan ya. Saya jomblo bukan karena tidak laku, karena memang tidak ada yang mau. Itu yang bahaya. Ini yang bahaya, nggih. Wes lah santai ya, mau jomblo mau enggak, wes gak masalah, wes merdeka, nggih. Jadi tujuan, kembali lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi pernikahan itu tujuannya adalah untuk menyatukan sepasang anak manusia dalam sebuah rumah tangga. Setiap pasangan itu mendambakan keluarga bahagia. Keluarga yang mampu menjadikan rumahnya baiti jannati. Baiti jannati artinya apa, Bu? Rumahku, surgaku, ya, kehidupan berkeluarga yang mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana tipsnya untuk menjadi keluarga yang baiti jannati, yang sakinah, mawaddah, warahmah? Yang pertama adalah pilih pasangan yang ideal. Sekarang saya mau tanya, kalau misalkan ada orang ganteng tapi nggak soleh, yang kedua orangnya soleh tapi nggak ganteng, pilih yang mana? Malah sudah saya duga soleh ganteng, Ustaz.
Loh kan ya. Pilihannya cuma dua itu. Ganteng, nggak soleh. Soleh, nggak ganteng. Pilih yang mana? Soleh. Bisa didandani Ustaz. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa ya. Memang ya ganteng itu juga penting Ibu Andre ya. Penting kan, membuat semangat hidup juga ya. Orang ganteng itu bisa membuat semangat hidup. Tapi jangan cuma ganteng saja, jangan cuma good looking saja, tapi juga harus good reckoning. Setuju Anda? Enggak punya rekening ya percuma, percuma. Oke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan pasangan yang ideal ini menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi pastikan ketika memilih pasangan yang soleh atau solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pilih pasangan yang punya keimanan bagus. Pilih pasangan yang berasal dari keluarga baik-baik. Pilih pasangan yang memiliki nasab keturunan juga yang baik. Makanya kan ada lagu yang pernah saya nyanyikan mungkin pada pertemuan sebelumnya. Sudah ya, pernah ya? Belum tahu? Bila ingin melihat. Kok bingung? Gak gaul lagi kah? Ayo coba nyanyi dulu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening. Kok fales ya? Sama-sama fales. Bila ingin cari pasangan sebagai imam, lihat akhlaknya bukan melihat tajirnya. Jangan dulu, jangan buru-buru, cari yang beriman, jangan hanya bercuan. Pilih-pilih dulu, jangan asal mau. Pilih yang lillah, biar hidupnya sakinah. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin. Kok kacau sih? Ulangi. Oh, oke. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak ya, nek ana sholawatan ngene ku enak. Kok lagi sih? Makanya Nabi itu mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wajamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, karena agamanya. Kata Nabi, carilah agama yang baik. Jika tidak, maka kamu akan tersungkur fakir, celaka, rugi. Ya, jadi yang dilihat dari 4 hal ini, yaitu harta, keturunan, kecantikan, agama, adalah agamanya. Mudah-mudahan suami kita, istri kita yang ada di rumah, semuanya termasuk orang yang memiliki agama yang baik, yang bisa menuntun kita untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah niatkan ibadah kepada Allah. Jadi pernikahan itu bukan hanya untuk senang-senang. Kadang-kadang karena ini, karena itu nikah. Bahkan karena sudah kadung itu duluan nikah. Ya bukan karena itu, tapi harus memang diniatkan karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan jadikan pernikahan itu untuk menjauhi segala hubungan yang dilarang. Ya, dengan nikah akhirnya kita menjauhi zina.
Dan pernikahan yang berdasarkan ibadah itu akan berjalan lancar, jauh dari masalah. Ya, coba kita bayangkan kalau misalkan ada suami istri yang saling membangunkan, ya, di tengah malam, menumpahkan kerinduannya kepada Sang Khalik di atas sajadah. Coba kira-kira romantis apa enggak kalau kayak gitu? Romantis. Suaminya sudah seperti itu, Bu? Insya Allah. Kok kayaknya ragu jawabnya ya? Coba bayangkan kalau ada suami istri saling membangunkan, suaminya nggak bangun, istrinya yang membangunkan, istrinya nggak bangun, suaminya yang bangunkan. Ayo dek, kita sholat bareng, sholat tahajud bareng, doa bareng, dan lain sebagainya. Romantis enggak kalau kayak gitu? Romantis. Romantis itu bukan jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke sini, pamer ini, pamer itu, ya. Apalagi kalau misalkan hadir pengajian cuma niatnya untuk pamer ini, pamer itu, hati-hati, okay? Memperbaiki jilbabnya, kerincing. Ya perbaiki jilbabnya biasa, saya pakai kayak gini, cering. Ada kota infak lewat, uangnya 100.000. Gak usah, biarkan aja. Mau 100.000, mau 1.000, ya biasa kayak biasanya. Ya, gak perlu ingin mendapatkan pujian, gak perlu minder kalaupun sedikit. Ya, itu sudah tanda-tanda gak ikhlas. Oke? Siapa itu yang kayak gitu? Gak ada ya? Alhamdulillah di sana ya, di negeri Konoha. Di negeri Konoha. Ya, contoh sebuah kisah romantis baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi itu pulang larut malam. Nabi tidak ingin membangunkan istrinya Sayyidah Aisyah. Padahal Sayyidah Aisyah itu sudah menunggu pas di belakang pintunya. Nunggu Nabi kok gak datang-datang, sampai ketiduran. Nabi datang, pintu kan ketutup. Nabi datang, gak mau ngetuk, khawatir membangunkan. Nabi tidur di situ. Coba romantis nggak? Yang suaminya di sini, istrinya di situ. Coba kalau misalkan suami kita datang jam 1 malam, apa? Kira-kira gimana? Ngamuk ya, piring cecar, cerer, wes. Nah, itu romantis dari apanya kalau kayak gitu, ge? Nggak dibuka sampai besoknya, ge? Bahkan nggak dikasih jatah mungkin sama Bu Andre, ge Bu Andre, betul? Waduh, kita tiru ya keluarganya Rasulullah SAW. Rasulullah juga pernah marah. Bukan berarti karena beliau itu Nabi terus gak pernah marah. Pernah Nabi itu marah kepada istrinya Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi itu pernah marah kepada istrinya sehingga beliau itu berkata, "Akfini ainak." Tutup matamu. Bentak Nabi itu kepada Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidah Aisyah gemeter kalau Nabi marah. Langsung ditutup matanya. Setelah mata Sayyidah Aisyah ditutup, Rasulullah berkata, "Taqarrabi, mendekatlah kepadaku." Datang. Dikira mau diapakan. Ternyata apa? Rasulullah langsung memeluk Aisyah sambil berkata, "Ya Humairah, wahai Humairahku, marahku telah pergi setelah aku memelukmu." Romantis enggak kayak gitu? Romantis. Ada kata-kata spesial khusus. Ya Humairah. Nah, ibu-ibu sudah ada panggilan khusus? Suaminya hitam, tinggal panggil ya Hajar Aswad. Itu namanya kurang ajar, Bu, nggih. Nek Aisyah ya Humairah. Karena apa? Agak kemerah-merahan pipinya. Ya Humairah. Ya jangan kayak tadi itu. Suami saya itu botak, Ustaz. Jangan botak, tak. Ojo. Tapi harus pakai bahasa yang romantis. Apa? Mas Agus. Apa artinya Agus? Agak gundul sedikit. Nah, Mas Agusku. Oh, no, lebih romantis. Begitu juga suami, ya. Suami kok punya istri, badannya besar, gemuk. Jangan bilang, "Dut." Oh, cok, Bu. Tapi bilang, "Wahai istriku yang berbobot." Nah, gitu. Atau kata yang lain, "Nyonya besarku." Gitu. Kanjeng Mami. Oh, no. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harus romantis. Okay? Harus punya panggilan khusus. Suami istri itu jangan ngawur manggil-manggil itu. Itu, oke? Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, komitmen menjaga rumah tangga. Harus komitmen. Nikah ini untuk ibadah. Saya harus menjaga rumah tangga saya. Ya, harus punya komitmen menjaga keutuhan hubungan dalam rumah tangga. Menerapkan disiplin untuk masing-masing anggota keluarga. Anak, istri, suami, semuanya harus taat pada aturan. Tugasnya juga
dilakukan masing-masing. Suami tugasnya dilakukan, istri ya tugasnya dilakukan, anak tugasnya dilakukan. Makanya kan pernah yang pertemuan sebelumnya, 2 pertemuan yang lalu, saya kan pernah ngomong, semua urusan rumah tangga itu sebenarnya tugasnya siapa? Suami. Ngepel, tugasnya suami. Nyetrika, tugasnya suami. Bersihkan halaman, tugasnya suami. Memasak, suami. Semuanya, netei bayi, suami. Suami, sebenarnya suami. Istri itu kan tugasnya cuma satu, taat pada perintah, taat pada suami. Jadi kalau suami bilang, TTI suami, harus taat. Pel, harus ngepel. Setrika, harus setrika. Itu tok tugasnya. Nggih. Gak jauh beda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kadang-kadang ngasih pertanyaan, yang benar ini kata kan ada sinonim. Ibu, emak, mami, mama, itu yang paling cocok, yang paling keren itu sebenarnya mana? Ibu apa mama? Apa emak, umi? Ibu ternyata. Kenapa? Makanya disingkat air susu ibu ASI. Coba emak, air susu emak asem. Apalagi kalau manggil umi, air susu umi as. Makanya yang paling pas itu sebenarnya ibu. Ya, ini salahnya Bu Andre ngundang saya, kan wis tak bilang ojo ngundang saya, Bu, malah jadinya bercanda. Nggih. Kok enggak apa-apa sih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan lupa untuk membiasakan nilai-nilai kerohanian. Salat tahajud bareng, salat duha bareng, baca Quran bareng, zikir bareng, berangkat ke masjid bareng. Itu yang harus kita biasakan. Dan jangan sampai ada kata-kata yang seperti saya singgung tadi. Kata cerai, jangan. Hindari kata cerai, pisah, talak. Ini meskipun bercanda akan tetap terjadi. Meskipun dilakukan di WA via tulisan, tetap terjadi. Meskipun hanya dalam keadaan marah, tetap jatuh. Ya, apalagi langsung bilang talak 3. Wes ambiar, buyar. Nggih, hati-hati. Bapak-bapak terutama. Kalau ibu-ibu nggak pengaruh, mau wes ceraikan saya, pulangkan aku kepada amboh, gayamu kan gitu kan ya. Tetapi istri yang mudah meminta cerai, ketika cekcok, wes cerai ya, itu juga nggak boleh, meskipun nggak jatuh cerainya, nggak jatuh talaknya, ya. Dalam hadis itu dikatakan dalam hadis, siapa saja wanita yang minta diceraikan suaminya tanpa alasan yang dibolehkan, maka haram baginya bau surga. Wes hindari kata-kata itu, nggih. Mudah-mudahan keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan bercanda dalam masalah cerai. Jadi ada 3 perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius. 1, nikah. Bercanda, duduk, saya kawinkan ini dengan ini, dan betul kata-katanya. Beneran itu. Meskipun cuma bercanda, namanya bener, ininya bener. Yang kedua, talak. Meskipun bercanda, jatuh beneran talak itu. Rujuk, yang ketiga. Rujuk. Jadi kalau rujuk ini kembali. Yang bisa dirujuk itu kalau talak 1 dan talak 2. Kalau talak 3 baru bisa kembali kalau sudah nikah dengan orang lain, sudah sampai berhubungan dengan orang lain. Cerai baru balik ke kita, baru boleh kalau talak 3. Tapi kalau talak 1, talak 2, suami tinggal bilang, kamu saya rujuk. Selama masa iddah tinggal bilang, kamu tak rujuk. Wis rujuk. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, harus nikah ulang. Seperti dari awal, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril mazkur. Ustaz masih hafal. Tak hafalkan. Makanya kalau saya ya diundang khutbah nikah, ceramah nikah, saya pakai jas ya sebagai cadangan. Siapa tahu ya calonnya nggak hadir, tak gantikan kan. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi selama berkali-kali saya diundang itu hadir terus. Padahal saya doa, ya Allah mudah-mudahan nggak hadir, ya Allah. Hadir beneran. Ya Allah gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jaga komunikasi. Jangan ragu untuk bercerita kepada anggota keluarga jika terjadi masalah. Jangan disimpan sendiri. Jangan sampai curhat kepada orang lain kalau masalah keluarga. Apalagi update status. Berantem sama suami, update status.
suami kurang ajar, gak tahu adab. Jangan, itu berarti sudah membuka aib sendiri. Harus saling menutupi. Suami pakaian bagi istrinya, istri adalah pakaian bagi suaminya. Makanya kalau ada orang gak punya suami, ada orang gak punya istri, berarti sebenarnya dia itu orang yang tidak berpakaian, telanjang kayak kamu itu, Dan. Makanya segera bertaubatlah kamu, Dan. Jadi intinya, ternyata tak waktuin sudah 45 menit, ya. Makanya kok perut rasanya nggak enak gitu ya. Jadi intinya, nggak usah lama-lama aja, Bu. Intinya, keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bukan tujuan, melainkan proses untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika dijalankan dengan ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah selamanya dan akan dikumpulkan nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit tadi bermanfaat, ya. Bercandanya dibuang, yang ambil yang serius-seriusnya tadi, nggih. Tapi insya Allah manfaat untuk kita, untuk saya juga. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bu Andre, Ustadz kasih sholawat sedikit. Sholawat apa Bu Andre? Sholawat apa? Sengeco. Ini nggak pernah mahalul qiyam dah? Pernah. Tadi sudah mahalul qiyam belum? Ini mau mahalul qiyam atau gimana? Mahalul qiyam ya sekitar 5 menit. Nggak apa-apa. Enggak, kelamaan ya kayaknya ya. Ganti yang lain. Sholawat apa, Dan? Tibil qulub. Ya wes, tibil qulub. Sholawat busro, hafal? Wasallim ala sayyidina. Oke, Dan rekam. Sing cantik, sing cakep, Bu. Nah, sing minyaknya banyak, dirapikan gini. Kamu video. Oh, nanti ibu-ibunya juga ya. Jadi masukkan ke TikTok viral, Bu, nanti, Bu, ya. Yang dulu itu sudah viral. Yes. Monggo bersama-sama kita tutup dengan sholawat bushro. Oh ya, nanti sekaligus ditutup dengan ini ya. Oke. Sebelum kita doa, kita tutup dulu kajian ini dengan sholawat bushro bersama-sama. Oke. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina bi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina
ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا واستغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى أرواح Bapak Haji Abu Amar, Ibu Hajah Astinah, Bapak Haji Muhajir, Bapak Maskon Bukhari, Bapak Muhammad Amin sekalian, Bapak Agus Mukhis, Bapak Joko Waluyo, Bapak Sumardi, Bapak Sudarto, Bapak Feryansah, Ivan Rabano, Eyang Wiryorejo sekalian, Eyang Supiyah sekalian. Summa ila jami' ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddadina wa khususan man istama'naha kunna bisababihi wa li ajrihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dan juga mohon doa untuk kesehatan Bapak Haji apa ini? Mayul Bari, Ibu Hajah Lasmiati, Adik Agustri Prasetyo yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, okay? Begitu juga dengan kita, mungkin ada yang sakit, keluarga kita sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan lahir dan batin. Al-Fatihah. Demikian singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.